Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ndak Masuk Akal. Sesuatu yang ndak bisa dilogikakan tapi seru untuk diceritakan. Kali ini tidak ada bintang tamu, hanya saya sendiri yang akan membicarakan, yang baru mulai sudah salah ini. Yang akan menceritakan cerita-cerita yang ndak masuk akal kepada Anda semua. Cerita yang berasal dari seluruh dunia telah saya kumpulkan di Ndak Masuk Akal Story Horror. Cerita kali ini berasal dari Asia. Saya tidak ingin menyebutkan spesifik daerahnya di mana. Sebuah kisah yang menceritakan tentang Jin Daromeno. Jin Daromeno. Apakah Anda pernah mendengar sebelumnya? Kalau Anda pernah mendengarkan, silakan tulis di kolom komentar. Tapi Jin Daromeno ini sangat langka sekali kawan-kawan. Jarang banyak orang mengetahui ceritanya. Jadi dia ini sesosok jin yang bisa mengabulkan apa saja yang diminta oleh tuannya. Namun setiap permintaan jin akan meminta imbalan indera yang dimiliki oleh si tuannya. Gokil. Berarti kita itu dapat jatah 5, tapi setiap kita minta, kita akan kehilangan 1 indera kita. Ya, kecuali nama Ana Indra ya, nama Anda Indra, nama Ana. Ana siapa? Ente. Anarin. Ente siapa? Nah, itu maksudnya ya. Oke, langsung saja saya ceritakan ya sebuah kisah Jin Daromeno. Jadi dulu itu ada seorang anak cupu di sekolah gitu. Anak cupu, ya bayangannya dia pakai kacamata minus 13 kalau nggak salah. Ya, dan rambutnya klimis, tidak pakai pomade, hanya pakai minyak goreng sisa disisir rapi dan memakai kemeja masuk dalam ya. Dalam masuknya sampai ke kaos kaki. Jadi intinya dia ada anak cupu lah. Anak cupu di sebuah sekolah. Dan si cupu ini karena sangat berbeda dari cupu-cupu yang lain. Bahkan anggota cupu pun dia masih terlihat cupu. Ya, jadi dia cupu kuadrat. Dia sangat terlihat cupu dan dia menjadi korban bulian bagi 2 orang preman di sekolah itu. Jadi bukan preman yang masuk sekolah ya, jadi sekolah yang masuk preman. Jadi saya tidak boleh ketawa di konten ini, tapi akan saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ketawa. Jadi di sekolah itu ada 2 orang bullying lah. Ya, dia yang selalu membuli orang-orang dan si 2 orang bully ini selalu targetnya itu si cupu tadi. Nah, setiap hari dia tuh diganggu, diperas gitu, dimintain uang ya, dipalak gitu, bukan diperas yang bukan diperas kain gitu. Dia dipalak, terus juga disiksa setiap hari, mukanya dimasukin ke toilet, bahkan itu toilet jongkok. Sungguh kasihan sekali anak itu. Setiap hari si cupu itu teraniaya kawan-kawan. Pernah suatu hari si cupu ini mendapatkan pertolongan dari seorang gadis, seorang cewek, teman sekolahnya, teman kelasnya. Ditolonglah sama seorang cewek. Nah bodohnya si cupu itu jatuh cinta kepada si cewek itu. Jadi semacam pahlawan atau malaikat penyelamatku, kata si cupu. Terus dia jatuh hati kepada si cewek tersebut. Nah ketika si cupu itu jatuh hati, saat dibully sama si 2 preman tadi, si cupu itu bilang, aku cinta kamu. Dan si 2 yang preman tadi itu kesal kan, langsung dihantamnya lagi, makin menjadi-jadilah bullyingnya terhadap si cupu ini. Makin dipelonco, makin habis dia. Nah setelah selesai dipeloncoan, hari-hari berikutnya si cupu ini selalu ingin mendekati si cewek ini.
si cewek yang mencoba menyelamatkan si cupu tadi. Dan si cewek itu sebenarnya orangnya welcome aja gitu. Cuman si cupu sudah berharap lebih, sudah bermain hati, dia jatuh cinta. Cuman sayangnya si cewek menganggap si cupu ini udah teman aja gitu. Karena si cewek ini sudah memiliki cowok yang lain. Jadi patah hati lah si cupu tadi ini ya. Dan ketika si cupu patah hati, datang lagi dua preman tadi itu. Dibully, dimasukin lagi mukanya di kloset duduk tadi itu. Dihancurin di celana dalamnya, diangkat sampai ke atas kepala gitu. Ya kebayang lah bully-buliannya seperti apa. Pokoknya hidupnya merasa ya apa bahasa Indonesianya ya. Pokoknya hancur lah. Sampai akhirnya si cupu tadi itu merasa putus asa dia. Dan entah kenapa ya, suatu hari tiba-tiba di malam hari si cupu ini dia nggak berani pulang ke rumah karena bajunya robek, ya kotor, terus dia broken home, orang tuanya kalau laki-laki itu bajak laut, dan si ibunya itu guru honorer di negara lain. Jadi mereka broken home dan dia anak satu-satunya. Jadi dia takut pulang karena takut ketahuan sama pembantunya di rumah itu. Jadi pembantunya itu galak orangnya ya, suka mukul. Padahal dia bukan orang tuanya tapi dia suka mukul kepada si anak cupu itu. Nah, sampai waktu dia pulang tuh merenunglah dia di pinggir-pinggir kali, di pinggir sungai gitu. Sambil merenung, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah kendi. Nah dia tuh pas mau dapat kendi itu kan dia mau lempar ke tengah laut. Cuman tiba-tiba kendi itu tanpa disengaja retak. Kendi itu retak, keluarlah sesosok jin. Ya, muncullah tadi jin Daromeno itu. Jinnya keluar, akulah jin Daromeno. Aku cupu. Anggaplah itu ya, saya nggak tahu namanya siapa gitu. Terus si cupu itu bersekutulah dia sama si jin Daromeno nih untuk merencanakan mengguna-guna si cewek tadi, karena kan dia suka sama si cewek cantik tadi itu, si malaikat penyelamat si cupu. Terus si jin Daromeno bilang, ya bisa gitu, saya bisa membuat dia tergila-gila pada kamu, cuman syaratnya salah satu indramu akan hilang gitu. Itu syaratnya. Terus si cupu mengorbankan indera penciumannya, hidungnya. Jadi dia nggak bisa lagi mencium aroma gitu kan. Terus diguna-gunalah sama jin Daromeno tuh, diguna-guna, akhirnya berhasil. Kebesokan harinya si cewek itu mulai tertarik dan tergila-gila kepada si cupu nih. Ketika melihat si cupu itu datang, dia teriak histeris kayak, "Amboy, alamak, cakepnya pula." Ya kayak gitulah ya, intinya dia tergila-gila. Padahal cewek-cewek yang lain tuh melihat dia tuh kayak biasa-biasa aja. Malah aneh, kenapa nih si cewek ini suka kali sama si cupu nih. Padahal cewek ini cantik, primadona sekolah. Tergila-gila sama si cupu nih. Agak heran sih orang, tapi si cewek ini terlihat tergila-gilanya. Terus PDKT lah mereka. PDKT. Akhirnya si cewek tadi itu meninggalkan cowoknya yang sebelumnya. Langsung diputusinnya dan memilih ke si cupu. Padahal si cupu belum menembak. Si cewek itu yang bilang, aku akan meninggalkan aku akan meninggalkan cowokku dan aku akan berpacaran denganmu cupu. Wah, makin gila lah kan. Makin naik wibawa si cupu tadi itu. Habis itu mereka ya PDKT, berpacaran dari sekolah. Pulang sekolah, si cupu tuh kembali minta bantuan si jin Daromeno tadi itu untuk
mengorbankan pengecapannya. Jadi dia sudah langsung, saya mau menghilangkan pengecapan saya. Syaratnya adalah buat mantan si cewek cantik itu menghilang dari bumi. Itu katanya kan. Terus entah kenapa tiba-tiba si cowok dari si cewek tadi itu hilang, ya, menghilang. Dia tiba-tiba kayak dah hilang, nggak tahu di mana dia, nggak tahu. Rame sekolah tuh kabar mencari si ini hilang, si ini hilang deh. Terakhir dia tuh berpacaran sama si cewek cantik ini gitu. Terus nggak ada kabar lagi, udah berminggu-minggu nggak ada lagi, hilang, benar-benar hilang si mantan si cewek tadi itu gitu. Nah, tiba-tiba dengan kehilangan itu dan keanehan terjadi di sekolah itu, si pembuli itu datang kepada si ini tadi, si cupu tadi, agak curiga dia. Kau bermain jin kau di sini nih. Kok bisa pertama cewek ini jadi suka sama kau, yang kedua mantan si cewek ini yang sebelumnya pacaran hilang entah kenapa. Ini ada curiga sama kau nih. Dihantam lah si bully ini. Dihantam, dimasukin lagi dia di kloset yang sama. Terus si cewek itu menolong kan. Sudah, jangan begitu, pangeranku. Dipukulnya si cewek itu sama, dia kan dua preman yang tadi itu dipukul. Udah mulai hancur lah kepribadian si cowok tadi itu kan. Kepribadian. Pokoknya hancur lah dia di hari itu. Dibully, dipukul, dikeroyok sama si dua orang preman tadi. Nah, tiba-tiba si cupu memanggil jinnya lagi itu. Tiba-tiba dipanggil jinnya dan dia meminta bantuan si jin untuk membunuh si salah satu preman dengan mengorbankan indera perabanya. Jadi yang hilang tadi itu indera pengecapnya, lidah, untuk menghilangkan si cowok tadi. Terus indera perabanya untuk membunuh si preman tadi. Dan indera penciumannya supaya si cewek itu tergila-gila kepada si cupu. Tiba-tiba si salah satu preman itu kan sedang masukin kepala si cupu ke dalam WC. Tiba-tiba dari lubang WC itu keluar masuk ke mulut preman tuh. Kecekek dia, mati. Ya, si salah satu preman lagi kan. Dan anak cupu tuh kembali meminta bantuan ke jin. Kali ini dia rela kehilangan indera pendengarannya. Enggak apa-apalah, saya hilanglah indera pendengaran saya gitu. Dengan gegabah, karena kan setelah satu preman itu mati, temannya tadi tuh makin dihantamnya, si cupu nih hampir pelas, cupu nih mati. Langsung dikorbankan, saya kehilangan indera pendengaran saya, nggak apa-apa, asal dia juga mati. Terus tiba-tiba mati si preman yang kedua tadi itu gara-gara dia mukul, tiba-tiba tangannya terlepas masuk ke colokan listrik, kesentrum, matilah dua preman tadi. Terus sudah mati dua orang itu, si cowok dari si cewek yang dia suka itu udah hilang gitu. Terus anak cupu itu hanya bisa terdiam dan melihat ke arah cewek yang dia sukai tadi itu. Tapi kondisinya si cewek itu masih menyukai dia ya, jadi masih tergila-gila. Jadi setelah walaupun ada dua orang mayat mati itu, si cewek itu masih kayak wah kamu hebat. Jadi mereka teruslah berpacaran hingga udah lama tuh. Jadi orang nggak peduli lagi dengan meninggalnya dua orang bullying itu, dan tidak peduli lagi dengan kehilangan mantan pacar si cewek yang cantik tadi itu. Jadi mereka yang si cupu sama si cewek itu sering-sering berantem gitu, gara-gara kan si cupu tadi itu udah kehilangan inderanya yang banyak tuh, indera
pengecapannya, indera hidung, indera peraba, bahkan indera pendengarannya udah nggak ada kan. Kan anak cupu tuh nggak bisa mendengar lagi tuh. Lagi main di taman, tiba-tiba si anak cupu tuh bilang ke ceweknya gitu, kamu mau es krim nggak? Gitu. Si ceweknya tuh bilang, ya udah belikan aku coklat satu. Terus kata si cupu tuh, di mana orang jual sepatu? Karena pendengarannya udah kena kan. Habis itu, udahlah, aku pergi dulu lah, aku mau beli es krim gitu. Pas si cupu tuh beli es krim, kan di taman tuh. Berarti lewat nyebrang dia untuk ke toko es krim. Nah, pas nyebrang itu si cewek itu teriak-teriak. Teriak-teriak kayak, alah, malah. Terus si cupu tuh ngerasa kayak, iya sayang, dadah, aku mau beli es krim dulu. Ternyata si cewek itu malah mengasih tahu sebenarnya kalau ada 15 truk sedang beradu kencang, sedang ngebut mengarah si cupu tadi itu. 15 truk. Agak lebay sih, tapi ya 15 truk mengejar untuk ke cupu itu. Terus tiba-tiba semua mobil itu lewat, 15 mobil truk itu lewat, akhirnya si cupu selamat. Tidak jadi mati dia. Karena kode dari si cewek tadi itu. Berjalanlah si cupu tuh, nggak sengaja dia terpeleset sama kulit pisang. Pas kulit pisang, ya kepalanya tinggal di trotoar. Di trotoar tuh lewat mobil berhenti pas tidak jadi tergiling. Terbangun dia, hampir lagi dia mati. Terus dia datang ke toko es krim. Pas dia buka pintu, ternyata dia salah pintu. Dia masuk ke pintu yang gedung baru dibangun. Pas dibuka ternyata roboh gedung tuh udah. Mati dia. Dan jin tuh karena tuannya udah mati, akhirnya jin itu bebas. Dan ketika jin itu bebas pergi, jin siapa namanya tadi? Jin Daromeno tuh udah bebas. Jadi dia memilih untuk tinggal di dalam laci di sebuah meja belajar milik orang lain gitu. Ya, itulah jin Daromeno. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar atau membayangkan kisahnya. Ini bukan seperti yang kawan-kawan bayangkan, tapi ini benar-benar ada di sebuah daerah jin Daromeno. Ya begitulah kisahnya kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Saya hanya berusaha memberikan kisah-kisah horor, namun tetap menghibur. Semoga ini menjadi pilihan konten terbaik untuk kawan-kawan. Kalau tidak ya udah saya ganti lagi. Repot banget sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.